Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, tutorial kita di SMA Setiabudi Sungai Liat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi kita yang ke pertemuan ke-7. Nah, sebelumnya terimalah salam kasih dan dhamma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa dengan membacakan doa Namaskara. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammu Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sadu. Nah, marilah kita bahas materi kita, yaitu bab keempat, yaitu tentang perlindungan, ya. Nah, di sini kehidupan ini sungguh unik anak sekalian. Masyarakat dengan berbagai macam cara untuk mencari perlindungan agar dirinya merasa aman karena latar belakang budaya yang berbeda. Manusia mencari perlindungan di luar teori agama yang mereka pelajari dan mereka anut. Nah, di sini terdapat berbagai macam cara masyarakat mencari perlindungan yang salah. Mereka pergi ke tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Ada yang mendatangi batu besar, mendatangi gunung, mendatangi pohon besar, mendatangi paranormal, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mungkin kalian pernah menjumpai hal itu. Nah, apakah kita berpikir mengapa semua itu terjadi? Nah, agama Buddha sama sekali tidak sejalan dengan pola yang masyarakat lakukan. Nah, karena hanya hukum karma yang mempunyai peran dalam kehidupan ini. Nah, coba kita kita memahami tentang semua itu. Nah, di sini kita lanjutkan. Nah, yang pertama, ajaran Buddha. Nah, pengertian perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, membentengi, ya. Nah, sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, menjaga, asyun, dan bunker. Nah, di sini beberapa unsur kata perlindungan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi atau menutupi supaya tidak terlihat atau tampak. Menjaga, memelihara, merawat, atau menyelamatkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, perlindungan atau proses cara berbuat tempat perlindungan atau hal perbuatan atau memperlindungi atau menjadikan atau penyebab perlindungan. Yang ketiga, pelindung, orang yang melindungi atau alat untuk melindungi, ya. Nah, kita juga bisa, misalnya contohnya hujan, ya. Orang pasti mencari cara supaya kita tidak basah. Bagaimana mencari perlindungan itu? Jadi yang sesuai. Kemudian terlindung, tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan, ya. Jadi seperti tubuh, pasti kita akan mencari perlindungan seperti pakaian dan sebagainya. Kemudian yang kelima, lindungan, yang dilindungi dan tempat berlindung dan perbuatan. Itu. Kemudian yang keenam, memperlindungi, menjadikan atau menyebabkan pelindung. Nah, ya, jadi itu. Yang terakhir, melindungkan, membuat diri terlindung. Nah, di sini ya.
kalian sudah menjadi suatu hal yang umum bahwa setiap manusia itu selalu berusaha untuk mencari perlindungan. Tidak peduli apakah dia orang kaya, miskin, tinggi, pendek, besar atau kecil, apakah laki-laki atau perempuan, bahkan dari agama apapun juga. Nah, kepada siapa mereka berlindung? Nah, pengertian perlindungan dalam agama Buddha dapat kita analisis bahwa proses kehidupan menjadikan atau menyebabkan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, proses perlindungan moralitas batin dan pengembangan kebijaksanaan. Itu ya. Itu. Jadi itu tadi ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah perlindungan, ya. Nah, tadi yang Ibu katakan tadi adalah perlindungan. Jadi kalau kita melindungi fisik yang benar, ya, contohnya pada saat hujan tadi ya. Jadi cara melindungi berarti ada yang pakai jas hujan, ada yang pakai payung. Jadi banyak macam-macamnya. Jadi cara-cara yang positif yang harus kita cari, ya. Gitu. Sudah tahu hujan tapi nggak mau berlindung berarti dia akan terkena hujan. Nah, halte contohnya juga untuk melindungi, bukan melindungi hujan saja. Nah, melindungi supaya tidak berbahaya. Misalnya kita misalnya kita menunggu seseorang atau menunggu angkot dan lain sebagainya. Kalau kita di tepi jalan takutnya kita keserempet dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita masuk ke yang kedua yaitu perlindungan kepada Buddha. Ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi tadi Ibu mengatakan tadi ya, perlindungan fisik yang benar dan pendidikan yang salah. Jadi kalau perlindungan fisik yang salah, kalian misalnya menggunakan pakai helm, tapi helm itu misalnya kalian bawa helm, tapi helm itu tidak digunakan. Jadi percuma, itu namanya itu adalah melindungi fisik yang salah, ya. Itu kemudian menyeberang jalan yang tidak tepat, tidak beraturan, sudah tahu di situ ada penyeberangan ya harus di tempatnya, seperti itu ya. Nah, kemudian, nah jadi perlindungan kepada Buddha sebagai pelindung pertama mengandung arti bahwa setiap orang itu mempunyai benih kebudayaan dalam dirinya, bahwa setiap orang dapat mencapai apa yang telah dicapai oleh Buddha. Seperti sayalah para makhluk yang telah melenyapkan kotoran batin, yaitu Arya, Sana, Sutta, Majjhima Nikaya. Nah, sebagai pelindung bukanlah pribadi Tapa Gautama, melainkan Buddha sebagai manifestasi dari Budi atau kebudayaan yang mengatasi keduniawian. Nah, di sini ada 9 kemuliaan Buddha, ya. Nah, 9 kemuliaan Buddha ini terdapat di dalam Buddha Nusati ya, anak sekalian ya. Jadi ungkapan kita berlindung kepada Buddha itu jadi unsur triratna yang pertama ya, ungkapan keyakinan atau sada kita sebagai umat Buddha dengan ungkapan dengan kata berlindung ya. Itu 3 aspek sebagai berikut. Kemudian aspek kemauan, misalnya kalian punya kemauan berarti kalian bisa mau berlindung. Saat aspek pengertian juga itu mencakup pengertian apakah perlu perlindungan yang memberikan harapan. Kemudian aspek perasaan, jadi perasaan kita yang akan membawa kita ke perlindungan yang benar tadi. Nah, di sini ada 9 kemuliaan Sang Buddha. Yang pertama, arahat. Ya. Arahat itu seperti ya, arahang ya. Itu arahat itu dalam kata arahat. Nah, di sini artinya jadi arahat itu lenyap dari kekotoran batin atau orang suci ya. Nah, itu. Jadi dia berada dalam jalan atau petunjuk Sang Buddha sehingga dia bisa mencapai kemurnian atau melenyapkan kekotoran batin ya. Nah, jadi untuk tidak melakukan kejahatan,
kemudian berperilaku jujur, telah mematahkan roda lingkaran kelahiran kembali, ya, dan banyak dihormati kepada semua makhluk. Kemudian yang kedua adalah Sama Sang Buddha. Nah, Sama Sang Buddha di sini telah mematahkan deruji lingkaran kelahiran, ya. Jadi telah mencapai penerangan sempurna dalam arti beliau benar-benar memahami Dhamma oleh kecerdasan dan pengadangan cerah dan mempunyai penjelasan kepada makhluk-makhluk lain. Jadi Sama Sang Buddha itu adalah pencapaian kesempurnaan. Dia benar-benar memahami Dharma. Kemudian yang ketiga, Wijacarana Sampano. Jadi memiliki 3 pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang kehidupan lampau semua makhluk, mata dewa, dan padamnya semua noda-noda moral yang mana mengetahui dirinya lenyap dan praktek moralitas yang sempurna dan dijelaskan dalam 15 cara, ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, Sugato. Sugato ini karena Buddha mencapai Nibbana melalui 4 magga, karena Buddha hanya mengatakan hal-hal yang benar dan bermanfaat. Jadi kita juga bisa. Jadi kalau kata-kata yang tidak benar atau tidak bermanfaat, kalau bisa kita harus hindari karena itu adalah karma. Jadi karma itu bisa melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran, ya. Itu salah satunya ada ucapan. Jadi ucapan yang bermanfaat atau yang benar yang harus kita utarakan. Jadi yang kelima, Loka Widu. Nah, karena beliau mengetahui kondisi-kondisi yang muncul dalam diri semua makhluk, penyebab kelahiran mereka dalam berbagai alam kehidupan dan fenomena jasmani dan batin terkondisikan, ya. Jadi itu. Yang keenam, Anutaro Purisa Dhammasarati. Ya, karena beliau tidak ada bandingannya dalam hal menjinakkan mereka layak diizinkan, ya, itu kan. Jadi itu. Kemudian yang ketujuh, Sama Sata Dewa Manusanang, ya, karena beliau adalah guru para dewa dan manusia yang menuju jalan menuju Nibbana kepada para dewa dan manusia, ya. Kemudian yang kedelapan, Buddha. Buddha, beliau yang mencapai penerangan sempurna, mengetahui dan mengajarkan 4 kesunyataan mulia atau 4 kebenaran mulia. Nah, yang terakhir, Bagawa. Bagawa itu beliau memiliki 6 kualitas mulia, yaitu keagungan, pengetahuan, Maggapala Nibbana, kemasyhuran, pengikut, kegaguan, keagungan kemauan fisik, kekuatan, kekuasaan, dan prestasi, dan ketekunan. Nih, gitu ya. Jadi Bagawa itu tekun. Kalian pun juga kalau misalnya ingin menjadi orang akan harus tekun. Gitu. Jadi dari kata-kata dari 9 kemuliaan Buddha tadi itu melalui 30 jenis kesempurnaan paramita dan menghancurkan semua kekotoran batin. Ini ada ciri sebagai berikut tadi, ya, yang dikatakan tadi. Nah, jadi kata-kata dari Parita Buddhanusati seperti ini. Itu ya, jadi itu kemuliaan Sang Buddha. Iti piso bhagawa arahang sama Sang Buddha Wijacarana Sampano Sugato Loka Widu Anutaro Puri Dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan yang kemuliaan yang kedua, itu berlindung kepada Dharma, ya. Nah, Dharma yang diajarkan oleh Buddha kepada siswanya itu memberikan berbagai manfaat dalam kehidupannya. Dharma sebagai pelindung kedua, hanya aku
bermanfaat jika kita mau mempraktekannya. Maka perlindungan dalam Dharma adalah menjadikan Dharma sebagai cara dan tujuan hidup. Dhamma hanya dapat melindungi orang yang mempraktekannya. Tidak cukup seseorang hanya baca buku, mendengarkan ceramah, Dhamma saja tidak cukup. Jadi kita harus melaksanakan secara langsung atau mempraktekannya secara langsung. Nah, di dalam Anguttara Nikaya Tika Nipata 26266 disebutkan tentang sifat dharma atau dhamma guna. Ada 6 dhamma guna di sini ya, yakni sebagai berikut. Ya. Yang pertama, Swakato Bhagavata Dhammo. Ya. Nah, di sini Swakato Bhagavata Dhammo. Nah, ini ajaran Dharma, ya. Jadi Dharma ajaran Sang Buddha atau Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan, ya. Kemudian yang kedua, Santitiko, berada sangat dekat, ya. Maksudnya kesunyataan yang dapat dilihat dan dilaksanakan dengan kekuatan sendiri. Jadi kita bisa melaksanakan sendiri. Yang ketiga, Akaliko, tak ada jeda atau lapuk oleh waktu. Jadi tidak ada kesempatan ataupun tidak ada menunda-nunda waktu. Kapanpun kita akan belajar Dharma, tidak akan lapuk kalau kita tidak akan ketinggalan dengan Dharma. Yang keempat, Ehipasiko, mengundang untuk dibuktikan. Ya. Jadi Dharma yang seperti yang katakan oleh Sang Buddha tadi harus dipraktekkan. Jadi kalau kita sudah mempraktekkan, kita merasakan dan kita akan mendapatkan manfaat yang setelah kita melakukan itu. Yang kelima, Opanayiko, menuntun ke dalam batin atau menusuk di dalam batin, meresap di dalam batin kita yang menjalankan Dharma itu. Kemudian yang keenam, Pacatan Weditabo Winyuhi. Di situ dapat diselami oleh para bijaksana dan batin masing-masing. Jadi setiap orang itu bisa menyelami di batin kita masing-masing asalkan kita mau menjalankannya atau mempraktikkan Dharma itu. Ya, jadi perlindungan yang kedua adalah kepada Dharma. Ya, nah ini Dhammanusati. Sini paritanya. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatan Weditabo Winyuhi. Nah, jadi setelah Dharma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha, jadi di sini perlindungan kita yang ketiga adalah perlindungan kepada Sangha. Nah, Sangha di sini sebagai pelindung ketiga bukan berarti kumpulan para biku yang anggota-anggotanya masih terbatas dari kekotoran batin, melainkan persamuan para biku suci yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian atau Arya Sangha. Mereka ini menjadi teladan yang patut dicontoh, namun landasan sesungguhnya dari perlindungan ini adalah kemampuan yang ada pada setiap orang untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian itu. Maknanya adalah perlindungan yang aktif. Artinya hasil usaha kita sendiri yang dapat melindungi kita. Jadi mereka yang praktek Dhamma akan terlindung oleh Dharma dan tidak praktek tidak akan terlindungi. Ya, yang tidak akan praktek tidak akan terlindungi. Nah, di sini ada 9 kemuliaannya. Yang pertama, Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Itu ada cuplikannya saja. Nah, di sini Supatipano. Jadi, Arya Sangha menjalani latihan yang baik dan karena itu ada Supatipano. Jadi, menjalani latihan yang baik. Ujupatipano, komunitas para siswa Arya yang memiliki kejujuran, ya. Yang pertama tadi ya, Supatipano tadi itu kualitas para
para siswa Sang Buddha yang memiliki kejujuran yang tinggi. Jadi dia bisa dikatakan Arya Sangga atau Sangga. Kemudian yang kedua ini komunitas para siswa Arya Buddha berusaha untuk mencapai nibbana. Ya, tuh. Yang ketiga, Maya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Di sini, oleh karena itu mereka disebut Arya Sangga karena mencapai nibbana. Ya, komunitas Arya menjalani latihan dengan benar karena mereka tidak melakukan kejahatan dan mereka merasa jijik untuk melakukan perbuatan jahat. Ya, itu. Kemudian yang keempat mereka memilih mati daripada melanggar moralitas mereka, ya. Itu. Jadi itu bisa disebut dengan Arya Sangga tadi. Yang kelima, Ahuneo. Ahuneo ini layak menerima persembahan yang dibawa dari jauh oleh para siswa. Ya, seperti kita memberikan dana kepada para biku, itu mereka berarti layak menerima dana yang dibawa dari jauh. Kemudian yang ke-6, Pahuneo. Pahuneo yang layak menerima persembahan khusus dipersiapkan untuk tamu istimewa. Ya. Kemudian yang ke-7, layak menerima persembahan yang diberikan demi nibbana atau nibbana. Yang ke-8, ya. Yang ke-8 menerima penghormatan dari 3 alam. Ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, punya ketang lokasa. Ini lahan yang teramat subur untuk menanam benih jasa, ya. Jadi situ. Jadi kita menanam jasa, misalnya dana kepada biku sangga itu termasuk penanaman jasa kebaikan atau untuk benih-benih kebudayaannya. Gitu. Nah, jadi dari apa yang Ibu jelaskan tadi, kalau misalnya kurang jelas nanti bisa kalian tanyakan langsung kepada Ibu, ya. Nah, itu. Nah, jadi perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu kita bisa lakukan, yaitu dengan bisa tisarana, ya. Jadi kita pada saat kita sebagai umat Buddha harus perlindungannya itu yang tepat, ya. Mencari perlindungan yang tepat. Misalnya ada silsilahnya. Contohnya kita berlindung kepada Buddha karena Buddha adalah orang yang mencapai penerangan sempurna dan membabarkan dharma kepada kita sehingga kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian yang seperti mereka, ya, yang telah diperolehnya. Nah, di sini ada lagu ya anak-anak sekalian, ya. Jadi lagu Aku Berlindung. Ini cuma cuplikannya saja tapi ini sebagai pelindung, ya, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi ini adik sambil merenungkan, ada renungan, ya. Ibu akan menyanyikan lagu Aku Berlindung, ya. Aku berlindung pada Buddha, ingat selalu takkan lupa kepada daya Buddha Metta nan tersajikan bagi kita. Aku berlindung pada Dhamma, nantinya takkan sanggo tama. Duduk di bawah pohon bodhi pada malam nan sunyi suci,
persaudaraan Arya Mulia. Prapelaksana Buddha Dhamma, pemancar berkah bahagia. Nah, itu ya, anak sekalian sambil membaca tadi. Nah, itu sebagai cuplikan saja ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti ini ada tugas praktek ya, untuk penilaian prakteknya. Nanti Ibu tugaskan tolong dibuka di Google Classroom-nya ya. Nah, Ibu akhiri pada pertemuan pada pagi hari ini. Ibu akhiri, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, Ibu minta maaf.